Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah berinisiatif menggelar publik hearing rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Produk Lokal. Kegiatan publik hearing digelar di ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tegal, dengan menghadirkan para pelaku UMKM dan Ketua Dekranada Kabupaten Tegal Siska Zulistia Ardi, bagian hukum dan dinas terkait. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Miftahudin mengatakan, rancangan produk hukum daerah itu diusulkan melalui hak inisiatif DPRD. Penyelenggaraan kegiatan public hearing bertujuan untuk membentuk raperda yang baik dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk dipersilahkan memberikan masukan berupa saran, pendapat, pikiran, kritik, pertanyaan, dan informasi. Agenda hari ini kami dengar rapat pendapat hearing ya, kaitan dengan raperda yang kami kerjakan, yaitu tentang produk lokal, perlindungan produk lokal. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini nantinya akan semakin terlindungi warga kami yang mempunyai produk kerajinan maupun produk unggulan yang itu hasil karya mereka sendiri. Dan tentunya di ending adalah tetap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Ini perda inisiatif atau inisiatif DPRD? Ya, ini perda inisiatif kami, karena kami melihat perda ini sudah selayaknya kita angkat untuk melindungi UMKM yang ada di Kabupaten. Mungkin dari public hearing sementara apa ini yang didapat, yang mungkin tadi dapat kritikan atau mungkin revisi? Ya, banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman UMKM, untuk harapannya bisa dimasukkan dalam regulasi ini yang akan melindungi mereka. Sementara menurut Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Bakrun, melalui hak inisiatif DPRD tentang Raperda Perlindungan Produk Lokal, beberapa poin yang perlu diatur diantaranya tentang fasilitas perizinan, pemasaran, pertumbuhan usaha lokal, tenaga kerja lokal, dan hak paten produk lokal. Harus bangga dengan produk lokal, makanya bangga dengan produk lokal. Makanya kemudian yang kedua, teman-teman DPRD dari Bapemperda mendorong inisiatif untuk membuat peraturan yakni perlindungan produk lokal. Adapun yang diangkat adalah terkait dengan fasilitasi dari perizinan, kemudian sampai pertumbuhan usaha, kita dorong bagaimana kemudian tetap produk lokal itu tetap eksis, tetap ada, dan paling penting adalah bisa berkembang. Kemudian yang kedua, di samping itu adalah tenaga kerjanya juga supaya terlindungi, tenaga kerja lokal. Kemudian juga pemasaran, sebelum pemasaran juga terkait dengan seperti paten, kemudian kaki, kita dorong agar kemudian bisa produk lokal ini go nasional juga, kalau bisa kemudian go internasional. Ini adalah kewajiban kita bersama, kemudian sampai dengan standarisasi dan sertifikasi yang muaranya adalah pasti untuk kesejahteraan bersama, menjadikan masyarakat Kabupaten Tegal yang lebih sejahtera. Begitu, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Bantuan Kabar Beritaku, sejumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang hadir mendukung keberadaan perda tersebut. Hanya saja mereka berharap perlu ada pengawasan atas implementasi aturan tersebut. Para pelaku UMKM berharap ada pembatasan persentase penyerapan produk lokal. Juga ada sistem pembayaran yang melibatkan pihak ketiga yang merupakan lembaga keuangan, seperti perbankan. Sejumlah keluhan juga disampaikan seperti persyaratan sering menjadi alasan toko modern dan pasar modern untuk menolak, dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Advokasi standar tersebut bisa berupa penerapan standar umum yang berlaku bagi sebuah produk. Misal, produk makanan harus sudah mendapatkan izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Dinas Kesehatan Kabupaten. Kesulitan bahan baku juga disampaikan oleh pelaku usaha logam dalam public hearing tersebut. Tim Kabar Beritaku mengabarkan. Ayat ini di semacam turunannya yang memperkuat ayat ini, sehingga di sana
bisa saling menguntungkan. Dari UMKM juga bisa untung, dari minimarket atau toko-toko modern juga bisa untung. Karena di situ kan ada sudah disebutkan dengan kualitas yang sudah disepakati untuk standar. Itu sudah perlindungan tersendiri sebenarnya. Nah ini dari sistem penjualannya, kalau bisa ada pengikatan, syukur-syukur di situ adalah unsur cash carry. Melihat kemampuan dari para UKM ini kan mikro kecil, dan produk-produk yang diproduksi juga banyak yang mandiri di rumah sendiri dan seterusnya. Masih di lingkungan industri takaru kabupaten di Dampiak Pak. Lek mungkin Pak Bahrul sudah cukup familiar. Saya asal alamat saya kebetulan Kramat, mungkin belum begitu familiar. Kok ternyata Kramat ada yang dolanan logam, yaitu salah satu saya Pak Bahrul. Lainnya mungkin ada yang Talang dan Aduna. Mohon maaf tadi saya juga datang terlambat karena undangan baru saya terima jam 9. Jadi mungkin akhirnya aku siap-siap sampai sini. Melihat acara hari ini saya optimis sekali. Saya juga terima kasih sudah dapat undangan. Kebetulan saya juga pengurus koperasi industri logam Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia. Berkaitan dengan acara hari ini, untuk saya melihat di bab 1 ketentuan umum pasal 2 tentang daya saing, dan di sini mungkin tak kaitkan dengan daya saing produk IKM logam Kabupaten Tegal. Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal sudah sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat istimewa sekali memfasilitasi kami dari berbagai macam acara, dari pembinaan SDM ke akses pasar, terus dan bahan baku serta perizinan sudah sangat bagus. Tapi kami akan menyoroti tentang daya saing supaya produk kami itu bisa berjaya di tingkat nasional. Karena terang-terangan mohon maaf, saya mungkin yang logam di sini cuma saya, lainnya tadi makanan semua, makanya didengar kayaknya enak. Kalau saya tidak enak, alot Pak. Tentang daya saing tadi, maksud kami kesulitan untuk produk jadi tentang standarisasi. Contoh, beberapa BUMN itu selalu menanyakan kami, Pak, apakah produknya SNI, apakah sudah masuk e-katalog? Kalau yang berkaitan dengan produk PLN, jaringan PLN, untuk kebutuhan jaringan PLN itu mesti kami tanya, ada LMK-nya apa enggak Pak, seperti itu. Itu yang menjadi miris kami, padahal produk-produk kami mungkin Bapak bisa lihat daerah Talang, Adiwarna sampai dengan Dampiak sendiri, produk-produk IKM yang rumahan yang belum standarisasi, tapi mereka sudah bisa melihat celah pasar, mereka melihat SPLN, standarisasi perusahaan leasing negara, itu laku diambil sama perusahaan-perusahaan yang notabene mereka tidak mempunyai produksi sendiri. Itu yang miris bagi saya, dan hanya dibeli seenaknya sendiri dan dibentur-benturkan, kami diadu tentang harga. Sedangkan mereka pengadaan di PLN maupun di Telkom itu dengan harga yang cukup fantastis. Itu seperti itu kendala kami. Mohon itu nanti kayaknya tak lihat di sini masih terlalu umum, yang logam juga belum bisa terwakili dengan ini, tak lihat dari awal sampai ini. Itu tentang daya saing. Terus masalah yang namanya daya saing, kami terang-terang kerja di logam itu boleh dikata nama kami sudah tingkat nasional Bapak. Saya di IKM logam, terutama yang di Mongol dengan Sony, kami sudah bisa suplai ke menjadi tier 2 atau tier 3-nya Astra Honda Motor. Kami sudah bisa pasok breakthrough-nya untuk Honda Revo. Kami sudah bisa
pasok untuk beberapa itemnya Toyota. Dan hari ini, per tahun ini, kami Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia itu bekerjasama dengan PT Kanindo supaya produk Toyota di tahun 2022 itu Mas Pro-nya ada di Kabupaten Tegal untuk beberapa item. Kalau tidak salah ada sekitar 80 beberapa item itu untuk area di dashboard begitu. Walaupun seperti itu sudah awalannya baik. Di situ kalau komponen itu kendalanya kami harus ISO Pak, ISO. Terus nanti kayak misal ada TKDN seperti itu. Nah, kendala kami untuk sementara ini berkaitan dengan bahan baku Pak. Bila di sini tadi di bab 4 itu ada pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku dalam proses produksi produk lokal. Di sini untuk yang itu untuk industri kerajinan lokal, bahan baku yang kami gunakan sementara ini karena kami susah mencari bahan tersebut di lapak-lapak di Kabupaten Tegal karena itu spesifikasinya khusus, akhirnya kami hanya disuplai dari tier satunya Toyota maupun AHM. Istilahnya akhirnya cuma buruh tok Pak, cuma buruh garap lah. Tapi harapan kami supaya dengan adanya seperti ini itu menjadi PR kita bersama. Walaupun dari Dinas Perindustrian dan Koperasi dari saya sendiri kami sudah berjuang mengadakan sendiri, mungkin Pak Baru sedikit dengar.